Kali ini kita bakal ngulik salah satu pemikiran paling kuat dari Tony Robbins. Kita akan coba bedah gimana sih cara dia melihat dunia yang terus berubah ini, mulai dari misi pribadinya sampai pandangannya soal masa depan kita dengan adanya AI. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari kutipan yang satu ini. Dengerin deh, ini dalam banget. Di sini kita bisa langsung ngerasain kenapa dia ngelakuin semua yang dia lakuin. Ini bukan soal sukses doang, tapi soal gimana caranya mengakhiri penderitaan, yang ternyata lahir dari pengalamannya sendiri. Nah, misi buat mengakhiri penderitaan itu ternyata akarnya cuma dari satu kejadian. Satu momen di masa kecilnya yang mengubah total arah hidupnya. Yuk kita lihat gimana sebuah hadiah sederhana bisa jadi fondasi buat segalanya. Coba bayangin deh posisinya. Tony masih kecil, keluarganya lagi susah banget, nggak punya uang, nggak ada makanan buat Thanksgiving. Ayah ibunya berantem terus. Suasananya tegang banget di rumah. Terus, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Dan ketukan itu bakal mengubah cara dia ngeliat dunia selamanya. Nah, ini dia intinya. Di momen yang sama persis, dua orang bisa ngeliat hal yang beda banget. Ada orang asing datang bawa makanan. Buat ayahnya, itu tamparan keras buat egonya. Itu tanda kalau dia gagal. Tapi buat Tony yang masih kecil, itu bukti. Bukti kalau orang asing ternyata peduli. Kalau di dunia ini masih ada kebaikan, ini titik baliknya. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Momen yang harusnya jadi kenangan pahit, momen di mana ayahnya ngerasa malu, justru jadi bahan bakar buat misinya. Dia ubah hari terburuk dalam hidupnya jadi alasan buat ngasih makan jutaan orang. Dia berhasil ngubah penderitaan jadi sebuah tujuan hidup. Dari cerita tadi, Tony nemuin sebuah kerangka berpikir, pola universal yang sebenarnya kita semua pakai, seringnya sih tanpa sadar buat ngebentuk realitas kita. Semuanya itu berakar pada 3 keputusan inti yang kita buat setiap saat. Gini cara kerjanya. Pertama, apa yang kamu pilih untuk jadi fokus? Di cerita tadi, ayahnya fokus ke kegagalannya, sementara Tony fokus ke makanan yang datang. Kedua, makna apa yang kamu kasih ke fokus itu? Buat ayahnya, maknanya adalah aku nggak berharga. Buat Tony, maknanya orang asing itu peduli. Dan yang ketiga, tindakan apa yang kamu ambil? Ayahnya jadi makin minder, Tony mutusin buat nerusin kebaikan itu. Nah, langkah makna tadi itu, disitulah kita nulis kisah kita sendiri. Keyakinan yang kita ulang-ulang terus di kepala kita, akhirnya jadi semacam kekuatan tak terlihat yang ngendalin hidup kita. Itu narasi internal kita. Dan sering banget kita lupa kalau kita sendiri penulisnya. Jadi, kesimpulannya apa? Kita semua punya kekuatan buat milih fokus kita, milih makna dari kejadian, dan milih tindakan kita secara sadar. Dengan mengubah cerita yang kita bisikin ke diri kita sendiri, kita benar-benar bisa mengubah arah hidup kita. Kekuatan itu ada di tangan kita. Oke, sekarang kita tarik kerangka berpikir tadi ke zaman sekarang. Kita lihat gimana relevansinya sama tantangan terbesar di era kita. Kebangkitan kecerdasan buatan atau AI. AI ini bukan cuma soal teknologi canggih ya. Menurut Tony, ini bisa jadi sumber penderitaan massal. Kenapa? Karena AI bakal ngilangin banyak banget pekerjaan, dan kecepatannya itu gila-gilaan. Ini adalah disrupsi dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Biar kebayang skalanya, lihat angka ini. 8 juta. Itu jumlah pekerjaan yang berhubungan sama nyetir, supir truk, Uber, taksi, di Amerika Serikat doang, yang risikonya tinggi banget buat digantiin sama otomatisasi. Dan itu baru dari satu sektor. Nah, ini poinnya yang paling penting dari Tony. Kehilangan pekerjaan itu bukan cuma soal kehilangan pemasukan. Buat banyak orang, pekerjaan itu adalah identitas, harga diri, dan tujuan hidup. Jadi, yang kita hadapi ini adalah krisis makna. Biar lebih jelas lagi bedanya, coba lihat ini. Dulu, waktu dunia beralih dari pertanian ke industri, prosesnya butuh waktu beberapa generasi, jadi masyarakat punya waktu buat adaptasi pelan-pelan. Nah, transisi yang disebabin AI ini diperkirakan bakal terjadi cuma dalam 1 dekade. Kecepatannya itu yang bikin ini jadi bahaya. Oke. Cukup soal masalahnya yang bikin serem. Sekarang, solusinya apa dulu? Tony juga ngejelasin keterampilan apa aja yang penting banget kita punya. Bukan cuma buat bertahan, tapi buat bisa berkembang pesat di dunia yang dikuasai AI. Kuncinya ada di pergeseran pola pikir. Kita harus berhenti jadi manajer yang cuma reaktif sama keadaan. Kita harus jadi pencipta yang proaktif ngebentuk hidup kita. Ini bukan soal gimana caranya bertahan dari ombak, tapi gimana caranya kita jadi peselancarnya. Nah, ada 3 keterampilan yang bisa kita pelajari. Pertama, kemampuan buat ngenalin pola di sekitar kita. Kedua, kemampuan buat manfaatin pola-pola yang udah ada buat mencapai hasil. Dan yang paling tinggi levelnya, kemampuan buat nyiptain pola-pola yang sama sekali baru. Buat ngebantu kita ngenalin pola, Tony pakai analogi musim-musim kehidupan.
Jadi kalau kamu ngerti kalau hidup itu ada siklusnya, ada musim semi buat tumbuh, musim panas buat diuji, musim gugur buat panen, dan musim dingin buat berbagi, rasa takut sama ketidakpastian itu bakal hilang. Kamu jadi bisa lihat gambaran besarnya. Kalau udah bisa ngelihat pola, langkah selanjutnya adalah gunain pola itu secara efektif. Itulah pemanfaatan pola. Tapi, level tertingginya, puncaknya, adalah saat kita ngambil semua yang udah kita pelajari dan bikin sesuatu yang benar-benar baru. Disitulah nilai tertinggi kita di masa depan. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Ini bukan cuma rangkuman, tapi tantangan buat kita semua. Di dunia yang sebentar lagi datang, kamu mau jadi apa? Jadi manajer yang pasrah sama keadaan? Atau jadi arsitek yang proaktif ngerancang hidupmu sendiri? Pikirin baik-baik, karena pilihannya ada di tanganmu.